Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Qahiru, mahasiswa PPG dalam jabatan BED 3 dari LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang. Saya akan mempresentasikan video pembelajaran saya dalam mata pelajaran fikih dengan materi sujud sahwi dengan metode pembelajaran yaitu PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Untuk lebih semangat ya, kita akan tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat, Ustaz contohin seperti ini. Tepuk semangat, 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 semangat. Allahu Akbar gitu ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, baik, Hasan. Sebelum kita mulai, alhamdulillah kita apa pelajaran kita hari ini? Kira-kira fikih ya, yaitu materi tentang sujud sahwi. Ya, insyaallah nanti kita akan bahas lebih detailnya ya. Oke, sebelum kita mulai, Ustaz akan absen dulu terlebih dahulu. Ada yang mungkin izin atau sakit, ya. Oke. Mulai dari absen yang pertama, ya. Ustaz absen dulu. Abidah Naufa, hadir ya. Adinda Kaisha, izin ya. Aisyah Afiqah, oke. Alia Amira, Malaysia, izin. Amaira Sabrin, oke. Amira Ayu, oh izin ya. Kemudian Anissa Khayana, hadir. Oke. Bian Arisha Askadina, oke, hadirah ya. Ceril Putri, Malaysia. Davina, oke. Denti Fariza Az-Zahra, Faisha, oke. Kemudian Filza, Hana Fakiha, oke. Hana Fakiha sudah. Humna Zafira, oke. Kanaya, Jihan, oke. Maridza, izin ya. Khansa Sabita, Nadia Farsha, hadir ya. Nazifa, Olivia, Pelangi Nadira, Razita, Ratu Salwa, Talita, Poli, Syifa Fadilah, Fanya Ayumi, Zara Sabia. Oke, alhamdulillah banyak yang sudah hadir ya. Ya, kita doakan teman-teman kita yang mungkin yang sedang izin sakit ya, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita yang sehat Allah pelihara kesehatan kita ya. Baik anak sekalian, sekarang Ustadz hanya ingin yaitu pertama sebelum kita mulai mempelajari tentang sujud sahwi ya, apa itu sujud sahwi, kita alangkah lebih baiknya kita yaitu karena kita adalah orang Indonesia ya, orang Indonesia yang harus cinta dengan tanah air kita, yaitu harus semangat nasionalisme kita harus tetap mengumandangkan atau membaca yaitu lagu nasional yang sering kita baca setiap Senin ya. Oke, kita akan mulai ya. Silakan kita sama-sama berdiri semuanya. Oke. Kita ikutin nada yang ada di depan ya. Oke.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, ku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan boleh duduk. Oke, baik, alhamdulillah kita tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa punya jiwa nasionalisme ya terhadap bangsa kita, karena tidak mudah untuk merdeka. Oke, baik, selanjutnya kita akan berdoa dulu agar lebih barokahnya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya, silakan. Isti'dadan, siap, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayana berdoa qabla ta'alum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya Arhamar Rahimin. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran serta menjalankan syariat-syariat Islam ya. Oke, baik anak sekalian, sebelum kita lanjut ke materi, yaitu saya ingin bertanya dulu, apa yang kalian tahu tentang sujud sahwi? Ada yang tahu? Apa yang kalian ketahui? Mungkin sudah belajar ya kemarin di kelas 7 ya. Apa itu sujud sahwi? Ya. Ya. Silakan Fariza ya. Oke. Sujud sahwi adalah sujud yang Sujud tambahan yang dilakukan dalam sholat Ok. untuk mengganti jika ada Ya. kesalahan. Oke, benar ya. Jadinya sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan ketika bisa setelah salam, ya, bisa sebelum salam. Nanti akan ada kriterianya ya. Oke, ada lagi? Silakan, satu orang lagi. Mungkin ada yang lebih bagus lagi jawabannya, ya. Oke? Udah, tidak ada ya? Oke, itu ya. Jadinya di sini yang dikatakan atau yang dimaksud dengan sujud sahwi, ya, ada juga benarnya tadi, ya. Salah satunya seperti itu. Ketika orang melakukan suatu ibadah seperti ibadah sholat, ya, kita misalnya ibadah sholat Allahu Akbar, ya. Ketika kita sudah rakaat kedua misalnya, kita mau tasyahud awal, misalnya kita sholat isya, kita mau tasyahud awal tapi kita berdiri langsung nih, saya lupa nih tasyahud awal, padahal harus tasyahud awal kan, yang gak apa-apa berdiri dulu. Ya, setelah berdiri
Nanti pas rakaat yang terakhir baru diganti dengan sujud sahwi. Itu ya, itu salah satu ya. Banyak sebenarnya apa penyebab daripada sujud sahwi tersebut. Oke, baik, itu ya. Kemudian selanjutnya kita akan menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran materi pada hari ini. Yang pertama, agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita apa istilahnya selalu bersyukur. Ya, bersyukur bahwa kita masih diberikan nikmat sehat walafiat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu salah satu tujuan pembelajaran hari ini. Dan juga yang berikutnya, agar kita juga sebagai manusia tidak apa istilahnya merasa sombong. Kenapa? Karena yang namanya manusia al-insa al-khata'un nisyan. Manusia itu adalah tempat lupa dan salah. Jadinya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya, itu. Oke, baik. Kita lanjut ke berikutnya. Ustaz akan putarkan video. Ya, video bagaimana ini video kartun ya, tapi kita ambil pelajarannya. Apa kira-kira yang ada pada dalam video tersebut ya. Ini. Ini rakaat yang keberapa ya? Bukan, lupa lagi. Ini rakaat yang keberapa ya? Bukan, lupa lagi. Oke. Itu. Kalau kita lihat dari video tersebut, apa yang kalian bisa dapat dari video tersebut? Apa yang kalian bisa simpulkan? Atau apa kira-kira pendapat kalian tentang video tersebut? Ada yang angkat tangan? Silakan, angkat tangan. Jangan malu-malu. Ayo. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari video tersebut? Hah? Yaitu agar kita pertama fokus terhadap sholat. Itu yang pertama. Karena kita yang namanya manusia tetap lupa, ya pasti ada lupanya. Makanya nanti Allah berikan keringanan untuk menggantinya di akhir rakaat atau dengan sujud sahwi. Itu paham Tom? Oke, itu ya. Oke, baik sekalian. Di sini Ustadz akan menjelaskan ada beberapa dalil tentang yaitu hukumnya dulu ya, pengertian daripada sujud sahwi, kemudian nanti akan ada hukum dalil banyak sekali. Oke, pengertian sujud sahwi di sini ya. Pernahkah kita melaksanakan sholat berjamaah? Pasti sering ya. Karena hal tertentu imam melakukan 2 kali sujud sebelum atau sesudah salam. Itulah yang dinamakan dengan sujud sahwi. Secara bahasa arti kata sahwi berasal dari kata saha, yashu, kemudian sahwan. Apa itu sahwan? Yang berarti lupa atau lalai. Nah itu makanya kita itu biasanya kalau orang lupa itu biasanya lalai itu salatnya. Kenapa? Karena mikir-mikir lain. Pas sholat mikir istirahat dulu, jajan dulu gitu kan. Mikir pulang dulu gitu. Pasti itu disebut dengan lalai. Karena kenapa? Dia lupa, ya lupa karena lalai gitu. Kemudian jadi sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seorang meninggalkan sunnah ab'ad, sunnah yang disunatkan seperti tadi tasyahud awal, sunnah ab'ad, ya. Kemudian kunut, ya kunut itu sunnah ab'ad, ya. Jadinya itu harus diganti dengan sujud sahwi, ya. Kalau kalian meninggal atau lupa dengan tasyahud awal dan kunut, ya itu. Kalau Imam Syafi'i kan itu, kalau imam kita yang kita pakai mazhab di Indonesia kebanyakan Imam Syafi'i itu memakai kunut, ya itu. Oke, hukum dalilnya di sini banyak ya. Hukum dalilnya ya nanti kalian bisa baca sendiri ya. Ini salah satunya yaitu ada kisah ya. Ketika setan di sini kita lihat aja idza nudiya bil adzan adbara syaiton ila akhir. Ya. Apabila azan dikumandangkan maka setan berpaling sambil terkentut-kentut
Ya itu. Apa maksudnya terkena di sini? Terbiri-biri ya, karena azan berkumandang. Kemudian di sini kita lihat di akhirnya ya, apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia salat, hendaklah dia bersujud dan bersujud 2 kali dalam keadaan duduk. Nah, ini maksudnya di sini. Ya, ini termasuk dengan sujud sahwi di sini. Ya, kalau kita meninggalkan suatu rukun sunnah ab'ad, ya kita ganti dengan sujud sahwi. Oke. Itu ya. Oke, baik. Berikutnya ya, yaitu di sini banyak dalilnya, Ustaz langsung saja, yaitu ke sebab-sebab sujud sahwi. Nah, ini. Pertama, meninggalkan sunnah ab'ad seperti tadi, tasyahud awal itu sunnah ab'ad ya. Kemudian ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah ab'ad ya. Misalnya ragu-ragu apakah saya sudah tasyahud awal atau enggak gitu. Ragu-ragu diganti dengan sujud sahwi. Kemudian berikutnya, mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja ya. Yaitu seperti menambah rukun salat ya, misalnya itu ya. Kemudian berikutnya di sini menambah amalan salat karena lupa, seperti tadi kalau kita lupa mengerjakan sesuatu dalam salat itu diganti dengan sujud sahwi. Kemudian berikutnya memindahkan rukun qauli. Apa itu rukun qauli? Itu ketika kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai, ya itu kita misalnya Al-Fatihahnya bukan dibaca ketika dalam keadaan berdiri, tapi pas ruku gitu. Nah, itu namanya itu yang menyebabkan kita harus sujud sahwi. Ya, jadinya kita harus sujud sahwi karena memindahkan rukun qauli, ucapan seperti Al-Fatihah. Kemudian berikutnya ragu jumlah rakaat. Nah, seperti tadi, sholat zuhur misalnya atau sholat maghrib, saya udah dapat 3 atau 2 ya gitu. Ragu-ragu, ambil yang paling sedikit ya, nanti diganti dengan sujud sahwi itu ya. Itu ya. Kemudian berikutnya yang terakhir ya, yaitu hikmah daripada sujud sahwi. Apa hikmahnya? Yaitu pertama, menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. Makanya nggak boleh sombong yang namanya manusia, karena tepat salah dan lupa. Kalau ada yang masih sombong, masih masih takabur, itu nggak ingat bahwa dia itu manusia atau enggak sebenarnya. Nah, itu ya. Itu. Yang kedua hikmahnya apa? Menumbuhkan sikap rendah diri ya. Kita ini nggak ada apa-apanya di alam bumi ini. Kita banyak salah, banyak lupa. Ya, jadi nggak boleh kita nggak pantas kita sombong atau takabur itu ya. Itu rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Yang ketiga yaitu apa? Sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa itu ya. Jadi kita harus sadar ya, jangan merentang-mentang pangkatnya tinggi ya, kemudian kita nggak pernah merasa salah, lupa, enggak. Semuanya itu manusia, yang namanya manusia itu pasti ada salah dan lupa. Itu makanya kita harus sadar sebagai manusia. Yang terakhir yaitu menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa. Ini yang lupa ya, yang sering dilupakan oleh manusia kebanyakan, sehingga harus banyak mohon ampun kepada Allah. Itu ya. Itu. Oke. Baik. Berikutnya di sini Ustadz akan bagikan kelompok ya. Ini untuk untuk diskusi nanti ya, nanti setelah diskusi baru nanti kita insyaallah kita akan sedikit-sedikit untuk berpresentasi sedikit aja, nggak usah lama-lama ya. Itu. Oke, baik. Silakan Ustadz sudah bagi kelompoknya ya. Kelompoknya ya, silakan satu kelompok itu 5 orang. Kita akan dengarkan presentasi sedikit ya dari kelompok 1. Oke. Kita ice breaking dulu. Tepuk 1 kali. 1 kali. 1 kali. 2 kali. 2 kali. 1 kali. Sate. Wah, udah ya kan? Kita beri tepuk tangan 1 kali lagi.
Oke, silakan maju, nggak apa-apa. Ya, singkat aja, singkat 1 menit, 2 menit, silakan. Ya, yang penting nanti kalian dengar kan, kalian nilai juga ya. Nanti kalian dinilai juga ya, saling nilai, beri masukan ya. Oke, silakan, salamnya nggak apa-apa, salam. Ya, 1, 2, 3, silakan mulai. Kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami mau mempresentasikan tentang gambar kerja peserta didik tentang sujud sahwi. Iya. Jadi kita bacain soalnya sama jawabannya ya. Ya, silakan. Nomor 1, bolehkah saat melakukan sujud sahwi kita membaca bacaan seperti sujud biasa dalam sholat memberikan alasan banyak? Boleh jawab? Oke, silakan. Boleh membaca Sujud. boleh melakukan bacaan sujud seperti biasa ketika sujud sahwi. Terus. Nomor 2, apa yang kamu lakukan jika lupa tidak tahiyat awal pada rakaat kedua dan langsung berdiri melanjutkan rakaat ketiga dan seterusnya hingga salam, sementara kamu lupa tidak melakukan sujud sahwi sebelum salam? Oke, Keke boleh dijawab pertanyaannya. Jika lupa tidak tahiyat awal, lalu berdiri, cukup lanjutkan sholat dan lanjutkan sujud sahwi sebelum salam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, beri pertanyaan. Kira-kira ada yang mau bertanya atau ada yang beri masukan kepada kelompok 1? Angkat tangan, ayo, gak apa-apa. Ya, nilai. Berapa nilainya kira-kira dari kelompok 1? Apakah sempurna? Ya, ada yang perlu dilengkapin? Silakan, boleh menilai ya. Kalian di kelompok 2, 3, 4. Oke, silakan, ada yang menambahkan? Oke, tidak ada, sama semua ya jawabannya ya? Mungkin ya? Oke, baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, boleh silakan duduk ya. Oke, terima kasih ya atas waktunya ya. Alhamdulillah ini kita sudah pembagian kelompok sudah, kemudian presentasi sudah ya. Ustadz akan menyimpulkan ya bahwa di dalam sujud sahwi itu terkandung banyak makna. Di antaranya seperti yang tadi dikatakan, yang pertama ya, itu hikmah daripada sujud sahwi itu adalah supaya kita tidak takabur, supaya kita tidak sombong sebagai manusia ya. Yang namanya manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Itu oke. Itu ya. Kemudian Ustadz ingin memberikan evaluasi sedikit untuk hari ini, pelajaran hari ini ya. Alhamdulillah tadi sudah mau maju ke depan ya untuk berpresentasi ya. Ustadz harap ke depannya lagi kalian lebih bagus lagi, lebih pede lagi, materinya lebih banyak lagi agar kalian lebih menguasai juga nanti ketika kalian disuruh presentasi. Itu. Oke, baik. Sekarang Ustadz akan membaca memberikan ingin refleksi dari diri kalian. Yang pertama, bagaimana yaitu perasaan kalian kita ketika belajar mahfal fikih dengan tentang tema sujud sahwi. Yang kedua, apa sih kendala yang kalian lakukan atau apa kendala yang kalian rasakan ketika kalian melaksanakan kegiatan belajar materi sujud sahwi. Oke, itu ya, silakan. Kemudian kalian juga bisa menuliskan, saya senang sekali hari ini karena dapat ilmu baru gitu misalnya. Silakan ya, terserah. Boleh tulis namanya langsung juga, sedikit aja nggak apa-apa ya. Oke. Nanti kalian bisa simpen ya, nanti dikumpulkan ke kelasnya. Oke, alhamdulillah akhirnya kita sudah berada di ujung yaitu ujung kegiatan belajar mengajar. Terima kasih atas antusiasnya untuk belajar pada hari ini ya. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa bertemu kembali dalam materi berikutnya yaitu sujud, ada namanya sujud tilawah, ada namanya sujud syukur. Kan tadi kan kita pelajari sujud sahwi. Besok insyaallah kita akan pelajari sujud tilawah, sujud syukur. Banyak sekali materi yang mungkin perlu kita harus dalami. Oke, untuk lebih barokahnya cara kita pada
kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan baca doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat. Itu yang kedua. Oke. Ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ulang 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih ya.